Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang luar biasa, terima kasih sudah hadir di sesi kita hari ini. Saya ingin membawa kita untuk menjelajahi mengenai kriptografi polialfabetis, sebuah topik yang tak hanya menarik, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan dalam konteks perkuliahan, perancangan keamanan informasi dan jaringan. Sebelum kita menggali lebih dalam, mari kita berhenti sejenak dan mempertimbangkan bagaimana pemahaman kita terhadap kriptografi polialfabetis ini dapat berkembang dan juga bagaimana pengetahuan ini dapat membuka wawasan baru bagi kita sebagai mahasiswa. Tanpa menunggu lebih lama, mari kita mulai penjelajahan kita menuju pemahaman yang lebih dalam yang mana nanti akan dipaparkan oleh pemateri sebagai berikut. Pemateri yang pertama yaitu Silva Ranezain, kemudian pemateri kedua Ismayani, kemudian disusul oleh pemateri ketiga yaitu Amalia Rahman, selanjutnya pemateri keempat Emma Zulfaningsih, dan pemateri kelima Baik Widari Datu Samara, dan juga pemateri terakhir yaitu Nur Fauziah. Itulah pemateri yang akan memaparkan terkait presentasi kita pada hari ini. Selamat menyimak dan mari kita berinteraksi secara aktif selama sesi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian polialfabetik beserta contoh kasus dari Wigner-Schipper. Pengertian polialfabetik. Polialfabetik merupakan improvisasi dari teknik substitusi monoalfabetik. Polialfabetik substitution Schipper melakukan teknik kriptografi monoalfabetik satu kali proses untuk suatu plaintext pesan, yang dimana pada algoritma polialfabetik Schipper membuat ciphertext lebih kuat untuk dapat dipecahkan karena karakter plaintext yang sama tidak dienkripsi dengan ciphertext yang sama. Selanjutnya yaitu contoh kasus pada Wigner-Schipper. Contoh kasus yang pertama yaitu penerapan dalam pengamanan transaksi mobile banking, yang dimana Wigner-Schipper dapat digunakan dalam pengamanan transaksi mobile banking untuk menjaga keamanan data pribadi pelanggan. Misalnya, saat melakukan pengambilan uang di ATM, data transaksi dapat dienkripsi menggunakan algoritma Wigner sebelum dikirim ke server. Contoh kasus yang kedua yaitu penyembunyian teks, yang di sini juga Wigner dapat digunakan untuk menyembunyikan pesan teks dengan menggunakan tabel Wigner atau tabula recta. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus Pfeiffer-Schipper. Yang pertama di sini ada pengamanan data aset, yang mana Pfeiffer-Schipper digunakan untuk mengamankan data aset dalam sebuah perusahaan. Misalnya, PT Adiawinsa Stamping Industries menggunakan Pfeiffer-Schipper untuk mengenkripsi pasangan huruf atau digraph dari data aset mereka agar tidak mudah dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Kemudian, yang kedua ada pengamanan data dalam sistem informasi. Maksudnya di sini adalah Pfeiffer-Schipper juga dapat digunakan untuk mengamankan data dalam sistem informasi, seperti pada sistem informasi perbankan. Misalnya, sistem informasi perbankan dapat menggunakan Pfeiffer-Schipper untuk mengenkripsi data transaksi yang dilakukan oleh nasabah agar tidak mudah dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Seperti itu. Penerapan polialfabetik Schipper pada umumnya adalah mengulang kunci monoalfabetik selama n periode, di mana jumlah periode tersebut sama dengan panjang plaintext. Dengan kata lain, panjang kunci sama dengan panjang plaintext, seperti dicontohkan sebagai berikut. Misal, diketahui kunci sama dengan kunci, sehingga kunci diperluas menjadi kunci-kunci, sampai ukurannya sama dengan plaintext. Jika setiap huruf diberi bobot, A sama dengan 0, B sama dengan 1, dan seterusnya hingga Z sama dengan 25. Contoh lainnya, plaintext, serang MIPA, key-nya kunci-kunci, di mana total huruf dari plaintext dan key adalah sama. Untuk mengetahui ciphertextnya, kita menggunakan rumus
P plus Q mod 26, di mana S diketahui sudah berada pada huruf ke-18 dan K ada pada huruf ke-10. Mohon maaf atas kesalahannya. Jika ditotalkan akan menjadi 28, di mana 28 dikurangi 26 akan menghasilkan 2. 2 diketahui merupakan huruf C. Lalu huruf kedua yaitu E dan U, di mana huruf E merupakan huruf keempat dan U merupakan huruf ke-20. Jika ditotal menjadi 24 dan pada huruf ke-24 diketahui merupakan huruf Y. Begitu seterusnya. Metode polialfabetik juga menghasilkan pola enkripsi yang lebih acak karena tiap huruf yang sama menghasilkan enkripsi yang berbeda. Teks di atas memiliki dua huruf A yang dienkripsi berbeda menjadi huruf C dan I. Kemudian di sini ada jenis-jenis dari polialfabetis, yaitu Wegener-Schipper, di mana metode ini diperkenalkan oleh Balis de Wegener pada tahun 1585 sebagai bentuk pengembangan dari metode monoalfabetis. Metode ini merupakan dasar dari polialfabetis substitution Schipper. Secara matematika, cara kerja Wegener-Schipper dapat diwakili oleh rumus C sama dengan P plus Q mod 26, CI sama dengan P plus Q mod 26. C di sini sama dengan ciphertext, kemudian P yaitu sama dengan plaintext, dan Q sama dengan kunci. Jika hasil penjumlahan positif lebih dari 25, maka di sini hasilnya harus dikurangi 26. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh dari polialfabetis itu sendiri. Di sini sudah terdapat sebuah tabel Wegener, yang mana di sini sudah tertera dua buah rumus. Rumus yang pertama yaitu untuk mencari ciphertext, rumusnya adalah plaintext ditambah dengan K mod 26. Kemudian untuk mencari plaintextnya yaitu ciphertext dikurangi dengan K mod 26. Kemudian, tabel di samping juga sudah tertera sebuah angka yang mana angka 0 itu berada di huruf A. Kemudian, angka 25 itu berada di huruf Z, yang mana dalam artiannya huruf alfabetis atau abjad itu ada 25, yang mana dimulai dari angka 0. Oke, teman-teman, di sini kita bisa lihat yang mana terdapat contoh plaintext yaitu we are. Kemudian kata kunci atau key-nya itu yaitu D, E, C, E, F, T, I, V, E. Nah, cara untuk mendapatkan hasil atau ciphertext-nya itu bagaimana? Kita gunakan rumus yang sudah saya jelaskan di tabel sebelumnya, yaitu cipher sama dengan plaintext ditambah dengan key-nya. Nah, di sini di plaintextnya itu hurufnya huruf pertama yaitu yang kita cari itu ciphertext dari huruf W. Kita bisa lihat di sini di mana dia huruf W. Ingat, huruf plaintext berada pada kolom teratas. Kemudian untuk key atau kata kuncinya berada pada baris. Ingat ya teman-teman, baris itu adalah dari huruf A ke Z ke bawah, kemudian AZ ke samping itu adalah kolomnya. Nah, di sini kita mencari plaintext huruf W. Kita cari dulu di plaintextnya huruf W, kemudian kita cari kata kuncinya. Kata kuncinya itu yaitu huruf pertama yaitu huruf D. W sama D kita sesuaikan sama-sama huruf pertama. Nah, di sini bisa kita lihat kata kunci dari huruf D, dia itu harus bertemu di titik tengah. Nah, W dan W dan D itu titik tengahnya itu yaitu huruf Z. Nah, jadi
Begitu teman-teman, kita sudah ketemu ciphertext dari huruf W, yaitu huruf Z. Kemudian yang kedua, di sini ada huruf E. Kita cari ciphertextnya, kita menggunakan kunci E. Di plaintextnya, kita cari huruf E terlebih dahulu. Nah, kalau sudah ketemu, kita lanjut mencari huruf E di bagian K-nya. Ingat, di bagian K yaitu di bagian baris atau huruf yang ke bawah. Kita cari huruf E, kita cari titik tengahnya. Nah, kita cari titik tengahnya, E, titik bertemu dengan E, titik tengahnya yaitu huruf I. Nah, maka dari itu ciphertext dari huruf E yaitu huruf I. Begitupun dengan huruf A. Kita cari plaintext huruf A, ingat di deretan kolom atau dari A ke Z ke samping, itu dimaksud dengan kolom. Kita cari huruf A. Kemudian di sini kita gunakan kunci C, berarti kita cari huruf C. Nah, titik tengah dari A bertemu dengan C itu di huruf apa? Di sini terdapat huruf C. Titik tengah dari A ke C itu adalah huruf C. Jadi, ciphertext dari huruf A itu adalah huruf C. Nah, begitupun seterusnya teman-teman. Untuk menemukan ciphertext ini cukup mudah karena kita hanya perlu berfokus pada plaintext dan juga key yang digunakan. Sama satu hal lagi, kita harus bisa membedakan bagian plaintext dan juga key-nya itu berada di sisi mana. Kalau sudah kita menentukan plaintextnya di bagian atas, kemudian key-nya di bagian samping, kita tak tinggal mencari titik tengahnya saja. Huruf yang di plaintext dengan huruf yang di kata kunci atau key-nya itu, kita tinggal mencari huruf yang berada di titik tengahnya saja. Maka dari itu kita bisa gampang untuk menemukan ciphertext-nya. Begitu teman-teman. Baik, sekarang saya akan menjelaskan jenis-jenis polyalfabetik. Yang pertama, Playfair Cipher. Playfair Cipher adalah suatu algoritma kriptografi klasik yang termasuk ke dalam polyalfabetik cipher, di mana plaintext diubah menjadi ciphertext dengan menggunakan tabel kunci berupa matriks 5x5 untuk proses enkripsi sehingga memiliki 25 kemungkinan kunci yang cukup sulit dipecahkan. Nah, yang kedua, Playfair Cipher. Algoritma enkripsi sebagai berikut. 1. Jika dua huruf plaintext terdapat pada baris kunci yang sama, maka tiap huruf diganti dengan huruf di kanannya pada matriks. Yang kedua, jika dua huruf terdapat pada kolom kunci yang sama, maka tiap huruf diganti dengan huruf di bawahnya. 3. Jika dua huruf tidak pada baris yang sama atau kolom yang sama, maka huruf plaintext akan diganti menjadi huruf yang berada pada kolom yang sama dengan huruf lainnya di baris yang sama dengan huruf tersebut. Saya akan melanjutkan penjelasan yaitu tabel Playfair Cipher. Berikut adalah implementasi dari algoritma Playfair Cipher kata kunci Eureka. Maka dapat dibentuk matriks kunci seperti di bawah ini. Di sini ada matriks yang terdiri dari 5x5 yang berisi kata kunci Eureka yang sudah diperluas dengan huruf 25 alfabet. Kenapa 25? Karena di sini tidak terdapat huruf J. Kenapa J tidak terdapat di sini? Karena J tidak dianggap dalam Playfair Cipher. Dan tabel di sampingnya adalah tabel perluasan yang digunakan untuk mencari enkripsi dari bigram yang telah ditentukan. Nah, sekarang maka jika plaintext matematika menjadi sekelompok bigram MATE, MATIKA, maka masing-masing akan dienkripsi menjadi TE, YM, TE, XY, YD. Nah, sekarang untuk mencari TE, YM, TE, XY, YD, kita menggunakan tabel perluasan, yaitu MA. M dan A berada pada kolom yang sama, sehingga jika kedua huruf berada pada kolom yang sama, maka huruf tersebut diganti dengan huruf di bawahnya. M ada huruf T di bawahnya dan A ada huruf E, sehingga M adalah T, A adalah E, jadi T dan E. Selanjutnya TE adalah YM.
T dan E masih berada pada satu kolom yang sama, sehingga T di bawahnya adalah Y dan E di bawahnya adalah M, sehingga menjadi Y dan M. Selanjutnya M dan A. M dan A masih berada pada satu kolom yang sama, sehingga jika dua huruf berada pada satu kolom yang sama, maka akan diganti dengan huruf di bawahnya. M, T, A, E, jadinya T dan E. Sehingga selanjutnya T, I. T dan I berada pada baris dan kolom yang berbeda. Jadi untuk mencapai titik I, kita akan melewati titik tumpuan X, dan untuk mencapai I ke T, kita melewati titik tumpuan Y, sehingga membentuk sebuah kotak dengan titik tumpuan X dan Y, jadinya XY. Sekarang K, A. K dan A berada dalam kolom dan baris yang berbeda. Jadi kita mengambil huruf di sebelah kanan K, yaitu Y, untuk mencapai A. K, A sama dengan Y, sedangkan A ke K sama dengan D. Jadi berbentuk sebuah kotak menjadi Y dan D. Maka terbentuklah enkripsi TE, YM, TE, XY, dan YD. Nah, jika kita ingin mengembalikan enkripsi ini menjadi dekripsi atau plain text, kita hanya mengembalikan lagi algoritma seperti yang dijelaskan tadi.